Halo adik-adik, salam jumpa kembali. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Berbicara tentang bangsa Eropa di masa lalu, tentu tidak terlepas dari petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Hegemoni adalah kelompok yang mendominasi, berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima moral-moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan. Hegemoni bangsa Eropa di tanah Indonesia tidak terlepas dari upaya mereka dalam melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur, kemudian menyusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya, mari kita lihat tentang bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara beserta para tokoh penjelajahnya. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Tokoh berkebangsaan Portugis yang berperan penting dalam penjelajahan samudra adalah Bartolomeu Dias. Dalam pelayarannya, ia menyusuri pantai barat Afrika pada tahun 1486 dan akhirnya sampai di ujung selatan benua Afrika. Dia terpaksa berhenti karena daerah tersebut ombaknya cukup besar. Ia kembali ke Portugis. Daerah tersebut kemudian ia namai dengan Tanjung Harapan. Tokoh penjelajah berikutnya adalah Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Vasco da Gama berlayar ke timur, mencari asal rempah-rempah. Vasco da Gama juga memulai pelayarannya dari Lisabon. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama tiba di Calicut dan Goa di pantai barat India. Di tempat itu, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Tokoh berikutnya adalah Francisco de Albuquerque. Setelah mendapat informasi dari orang-orang India perihal asal rempah-rempah yang datang ke India, Alfonso de Albuquerque mulai menatap Malaka. Dari Goa, Alfonso akhirnya memerintahkan Diego Lopez de Sequeira untuk melakukan ekspedisi ke Malaka. Pada tahun 1509, ia berhasil mencapai Malaka. Namun, Sultan Mahmud Shah selaku penguasa Malaka mengusir kapal-kapal de Sequeira. Pengusiran ini ditolak Sequeira, sehingga pihak Malaka terpaksa melakukan serangan terhadap kapal-kapal Portugis. Pihak Portugis merespon tindakan Malaka dengan serangan balasan. Serangan ke Malaka dipimpin langsung oleh Panglima Portugis Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Karena Malaka hanyalah sebuah daerah pelabuhan transit, orang-orang Portugis kemudian melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Mereka kemudian sampai di Banda. Di Maluku, Portugis menjalin kerjasama dengan para pedagang dan politik dengan kerajaan Ternate. Namun hubungan kerjasama ini ternyata tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena orang Portugis memperlihatkan sikap tidak sopan. Orang-orang Portugis melakukan penyebaran agama Katolik, yang mana di situ ada Santo Franciscus Xaverius dan Santo Ignacio de la Hoya. Peperangan pun tidak dapat bisa dihindari. Portugis mendapatkan perlawanan hebat dari rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babula dan putranya Sultan Said. Orang-orang Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Portugis berusaha keras membangun benteng pertahanan di Tidore pada tahun 1578. Berikutnya adalah tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Spanyol. Tokoh pertama adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492, bagi bangsa Spanyol merupakan tahun yang memiliki arti penting. Hal ini karena Ratu Isabella menghadiahkan kapal yang diberi nama Santa Maria kepada Columbus. Columbus kemudian merencanakan mengadakan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang diyakini merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Dalam pelayaran penjelajahannya, Columbus tidak pernah mencapai daerah Hindia. Ia hanya sampai pada kepulauan Karibia, Haiti, Dominika, Jamaika, Kuba, Rico, dan Honduras. Sampai akhir hayatnya, Columbus tetap meyakini bahwa pulau-pulau yang ia singgahi adalah India. Tokoh berikutnya adalah Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan pun diutus untuk menemukan Kepulauan Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Magellan pun mengarungi Samudra Pasifik menuju arah barat. Pada tahun 1521, Magellan sampai di Kepulauan Filipina. Kehadiran Magellan ditantang oleh orang-orang Filipina sehingga Magellan terbunuh.
Sebastian Elcano selaku anak buahnya melanjutkan perjalanan hingga tiba di Maluku pada tahun 1521 dan kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Bagi Portugis, kehadiran Spanyol merupakan ancaman hak monopolinya. Akibatnya timbul pertentangan antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Pertentangan ini terjadi bersamaan dengan persaingan antara Sultan Ternate dan Tidore. Sultan Ternate pun bersekutu dengan Portugis, sementara Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Adanya pertentangan ini telah memaksa Paus kembali turun tangan. Perundingan ini kemudian menghasilkan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Isinya yaitu pembagian wilayah kekuasaan. Kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Samudra lainnya yang berkebangsaan Spanyol adalah Hernán Cortés. Hernán Cortés berhasil menduduki Meksiko pada tahun 1519 dalam pelayarannya. Terakhir berkebangsaan Spanyol yang melakukan penjelajahan samudra adalah Francisco Pizarro. Francisco Pizarro dalam pelayarannya berhasil menaklukkan kerajaan Indian di Peru, yaitu suku Inca pada tahun 1503. Berikutnya kita akan melihat tentang pelayaran bangsa Belanda hingga mencapai Nusantara. Bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596, tetapi kedatangannya tidak diterima oleh rakyat Banten. Ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan berhasil membawa rempah-rempah sehingga mendorong kapal-kapal dagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda, maka pada tahun 1602 dibentuklah VOC di Ambon. Sebagai gubernur jenderal diangkat Pieter Both. VOC mempunyai hak istimewa atau disebut hak oktroi, diantaranya A. Hak monopoli perdagangan, B. Hak memiliki tentara dan mendirikan benteng, C. Hak mengadakan perjanjian dengan penguasa atau raja-raja setempat, D. Hak untuk memiliki mata uang sendiri. Dalam rangka menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan dengan mengeluarkan peraturan sebagai berikut. A. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pedagang lain kecuali VOC. B. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. C. Tempat tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Selanjutnya, agar dalam pelaksanaan monopoli ditaati rakyat Maluku, maka VOC melakukan cara-cara sebagai berikut. A. Pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora yang dipersenjatai guna mengawasi pelaksanaan monopoli. B. Hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi kuasa hampir 200 tahun lamanya. Secara resmi VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 oleh pemerintah Belanda. Adapun faktor penyebab lahirnya kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. A. VOC mengalami kesulitan keuangan akibat korupsi, perang melawan rakyat Indonesia. B. Mendapat saingan dagang dari kongsi-kongsi dagang lain seperti AIC. Adik-adik sekalian, semoga kalian dapat menyimak materi ini dengan semangat. Selanjutnya kita akan melihat tentang kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara. Armada Inggris yang pertama datang ke Indonesia di bawah pimpinan Francis Drake pada tahun 1579. Ia berangkat mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Armada ini berhasil mencapai Ternate. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish dengan melewati jalur yang sama. Pada tahun 1600, Ratu Elizabeth I memberikan hak istimewa kepada AIC untuk mengurus perdagangan dengan Asia. 2 tahun kemudian armada Inggris berlayar ke Indonesia di bawah pimpinan Sir James Lancaster dan berhasil mencapai Aceh serta Banten. Ekspedisi dagang Inggris selanjutnya dilakukan pada tahun 1604 di bawah pimpinan Sir Henry Middleton. Armada mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda, namun kedatangannya mendapat perlawanan dari Inggris. Adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan materi tentang perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Untuk memperkaya materi ini, kalian dapat melihat dari buku sumber kalian masing-masing atau dari sumber lain yang relevan. Semoga kalian memahami materi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.